Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dalam video ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu prinsip titrasi ya, yang menggunakan prinsip dari reaksi pembentukan kompleks ya, yang dinamakan sebagai titrasi kompleksometri. Apa sih prinsip-prinsip dari titrasi kompleksometri ini? Jadi, titrasi kompleksometri ini terjadi dengan melibatkan pembentukan ion kompleks. Ya. Jadi, pada titrasi kompleksometri ini terbentuk suatu ion kompleks. Nah, ion kompleks ini, dia ini larut, ya, namun sedikit terionisasi. Sehingga reaksi-reaksinya itu merupakan reaksi kesetimbangan. Ya. Jadi kalau dilihat nanti reaksinya itu adalah reaksi kesetimbangan. Kenapa? Karena pembentukan ion kompleks ini dia bisa larut, namun yang terionisasi hanya sedikit. Nah, kemudian bagaimana sih reaksi pembentukan kompleks ini terjadi? Jadi suatu kompleks atau suatu senyawa kompleks, ya bukan kompleks perumahan ya, tapi ini adalah senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks ini terjadi melalui konsep reaksi asam basa Lewis. Ya. Jadi prinsip dari reaksinya ini adalah menggunakan prinsip reaksi asam basa Lewis. Ya. Siapa sih yang bereaksi di sini? Yaitu suatu atom pusat. Ya, jadi senyawa kompleks itu terbentuk dari suatu atom pusat. Biasanya atom pusatnya ini berupa logam, ya, baik logam golongan transisi maupun golongan utama. Nah, atom pusat ini dia berperan sebagai asam Lewis. Ya, coba diingat-ingat kembali asam Lewis itu apa? Ya. Dan tadi antara atom pusat berupa logam, jadi senyawa kompleks itu terbentuk antara atom pusat ya yang biasanya berupa logam dengan suatu ligan. Nah, ligan ini adalah suatu spesies yang berperan sebagai basa Lewis. Ya. Nah, gimana sih maksudnya? Kenapa si atom pusat ini sebagai asam Lewis? Kenapa ligannya berperan sebagai basa Lewis? Jadi senyawa kompleks itu terbentuk karena adanya serah terima pasangan elektron. Ya. Bentuk ikatannya biasanya ikatan kovalen koordinasi. Jadi atom pusat atau si logam ini dia merupakan asam Lewis yang nanti akan menerima pasangan elektron. Dia akan menerima pasangan elektron bebas. Dari siapa? Dari si ligan. Ya. Jadi ligan dia punya PeB. Nah, PeB-nya itu nanti digunakan untuk berikatan dengan suatu atom pusat. Ya. Nah, karena dia punya PeB, nanti PeB-nya itu dikasih ke atom pusat sehingga dia bisa membentuk suatu senyawa kompleks. Ya. Jadi ligannya itu berperan sebagai basa Lewis. Ya, jadi kalau asam Lewis yang menerima PeB, lalu yang memberi PeB-nya itu siapa? Si basa Lewis. Nah, si basa Lewis-nya itu berupa ligan. Karena si ligannya itu basa, maka dia harus mempunyai pasangan elektron bebas. Supaya apa? Supaya bisa mengalami atau membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan suatu atom pusat. Nah, titrasi kompleksometri ini biasanya digunakan untuk apa sih? Ya, kapan sih kita menggunakan prinsip titrasi kompleksometri ini? Kalau kita mau nguji apa? Biasanya titrasi kompleksometri itu sering digunakan untuk menganalisa kadar suatu logam. Ya. Jadi kalau kita mau menganalisa kadar logam, biasanya kita menggunakan prinsip titrasi kompleksometri. Karena logam-logam itu kalau membentuk, terutama logam golongan transisi, kalau membentuk suatu senyawa kompleks biasanya terbentuk warna yang cukup menonjol. Ya, jadi ada perubahan warnanya, punya warna-warna tersendiri. Berbeda dengan larutan-larutan asam basa yang warnanya itu biasanya tidak berwarna. Nah, kemudian
Selain untuk menganalisa kadar suatu logam, titrasi kompleksometri ini sering juga digunakan dalam penetapan nilai kesadahan air. Nah, jadi kesadahan air kan biasanya ditentukan atau ditetapkan nilainya itu berdasarkan kadar miligram CaCO3 ya, per liter larutannya ya. Nah, penentuan kadar CaCO3 ini bisa dilakukan dengan menggunakan titrasi kompleksometri. Jadi kalau kita mau ngukur nih air di rumah kita itu kesadahannya gimana, tinggi atau rendah ya, bisa nanti digunakan atau dilakukan pengujian dengan titrasi apa? Titrasi kompleksometri ya. Nah, dan nilai kesadahan itu biasanya dinyatakan dalam satuan ppm dari CaCO3 ya. Kemudian, ligan apa sih yang biasanya digunakan dalam titrasi kompleksometri? Ya, ternyata ligan atau pengompleks yang paling baik digunakan untuk titrasi kompleksometri ini adalah asam-asam aminopolikarboksilat. Jadi asam amino yang punya karboksilat banyak ya, yang mengikat banyak karboksilat ya. Amin itu kan NH2 atau NH3 ya. Kemudian karboksilat itu kan COOH ya. Jadi dia itu yang paling banyak. Jadi dalam titrasi kompleksometri, zat pengompleks yang paling banyak digunakan sebagai ligan adalah asam-asam aminopolikarboksilat. Dan yang paling sering digunakan adalah senyawa EDTA ya. Jadi senyawa EDTA ini nanti akan sering kalian lihat, akan sering kalian gunakan dalam titrasi kompleksometri. Bahkan menjadi ciri khas dari titrasi kompleksometri. Jadi kalau titrasi kompleksometri pasti pakai ETA ya, atau EDTA. Apakah ada senyawa lain atau ligan lain selain EDTA yang digunakan menjadi zat pengompleks atau ligan dalam titrasi kompleksometri? Tentunya ada ya. Kalian bisa cari tahu di artikel-artikel atau sumber-sumber yang lainnya. Nah, EDTA itu apa sih? Senyawanya seperti apa? Strukturnya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Dan reaksinya seperti apa? Nanti bisa kalian pahami setelah dalam video saya selanjutnya ya. Baik, demikian penjelasan saya mengenai prinsip dasar dari titrasi kompleksometri. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.